Oke, saya lanjutkan ya, saya ulangi sedikit lagi mengenai biaya pendamping. Jadi biaya pendamping ini adalah biaya yang diberikan oleh Prudential atau digantiin ya. Ada limitnya, ada jatahnya per masing-masing sesuai dengan apa yang kita mau ambil ya. Untuk mendampingi orang yang sakit ya, misalnya saya dirawat di rumah sakit dengan one bed in one room plus kamar mandi dalam, yang ada yang temenin saya, misalnya suami atau anak ya, dia dapat jatah tuh 600.000 atau 650.000 ya. Ini bisa buat beli makan ya, makanannya ini bisa kita bisa dapat dalam bentuk voucher ya, tergantung rumah sakit, bukan tergantung dari Prudential, ini tergantung dari rumah sakit ya. Jadi benar-benar ya, kalau kita udah punya nih PPH Black Card ataupun mau yang PSS, sebenarnya sih kita udah dapat satu ketenangan ya, dalam arti ya udah, kalau saya sakit misalnya seperti itu, saya nggak usah pusing lagi gitu ya, terutama dari sisi biaya, karena namanya sakit kita nggak pernah benar-benar tahu gitu ya, apalagi dengan COVID ini begitu banyak virus, begitu banyak bakteri, dan kita nggak bisa bilang bahwa kita kuat gitu. Ternyata tiba-tiba terjadilah badai sitokin, sepsis, dan lain sebagainya, peradangan yang kita nggak pernah tahu tiba-tiba terjadi dalam tubuh kita. Itu kan harus segera diantisipasi ya, dengan obat-obatan yang mahal, dengan terapi-terapi yang mahal, bisa ratusan juta, dan ini sudah berhubungan dengan nyawa. Kalau dulu sih sebelum COVID ya, orang bilang ya udah saya mau pakai BPJS aja, ya oke aja gitu loh. Tapi kalau sekarang sih menurut saya sangat-sangat riskan ya. Untuk apa juga sih kita selalu kumpulkan duit banyak-banyak gitu ya, ternyata akhirnya juga nanti ketika sakit kita juga jadi menderita sendiri, seperti itu ya. Kenapa? Kan orang sakit dia mau cepet-cepet sembuh, mau cepet sembuhnya ini mahal banget biayanya gitu ya, nggak mungkin kan kita bayar rumah sakit pakai daun kan. Nah, oleh karena itu kenapa sih kita tidak mencoba menyicilnya aja dengan bayar premi ya, misalnya 1 juta, 1,5 juta, ke cover tuh sampai dengan 15 miliar, dibanding kita siapin aset sebesar 15 miliar ya kan. Nah, ini tadi yang saya udah jelaskan ya mengenai manfaat-manfaatnya. Nanti kalau misalnya Mbak Mary mau tahu lebih detail, kita nanti akan atur lagi untuk Zoom ya. Bisa dilihat di sini ya, nanti saya kirim juga PDF-nya. Apa yang masih kurang dimengerti boleh ditanyakan, nanti kita diskusi ya. Ini saya udah jelaskan mengenai PPH Plus, PSS ya kan. Nah, ini untuk preminya ya. Tadi kita bisa lihat di sini Mbak Mary, saya kasih 2 pilihan ya. Untuk PPH Plus, jadi ada 3 rumah ya. 3 produk, 3 rumah nih istilahnya gitu ya. PPH Plus ya dan PSS itu benar-benar produk sama ya. Manfaatnya semuanya sama ya. Dari kamar, kemudian juga manfaat semua sama, nggak ada beda. Bedanya apa? Bedanya di rumahnya aja. Mbak Mary maunya yang preminya tuh flat aja sepanjang masa, atau murah sekarang tapi nanti dia akan naik terus sebesar 5-7% setiap tahun. Terakhir kita punya namanya Prucermat ya. Prucermat ini dia masih ada inner limitnya gitu loh ya, dalam tanda kutip. Sebenarnya produk ini produk yang dalam tanda kutip ya agak lumayan banci sih ya, kurang ini sih dipakai sekarang ya. Tapi kalau misalnya juga budget terbatas ya, kita bisa pakai pilihan ini. Tapi saya sih sarankan ambil yang cermat 3. Tapi kalau cermat 3 dibanding dengan bronze A ya kan, ya mending ambil bronze A aja, apakah mau di PSS ataupun di PPH Plus, menurut saya sih ya kan, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, mulai tahun ke-6 premi PSS sama dengan premi PPH Plus. Contoh kita lihat aja ya, di bronze B-nya PSS itu kan 1,495 ya. Kalau bronze B-nya PPH Plus itu 1,9, lebih gede PPH Plus kan preminya ya di awal ya. Tapi dia akan flat terus, sedangkan si PSS ini tiap tahun dia naik. Dia naik sebesar 5-7% ya. Sehingga mulai tahun ke-7 justru preminya PSS jauh lebih tinggi dari PPH Plus ya. Jadi saya sih sarankan kalau misalnya memang kita mau pakai kartu ini lama ya, ambil aja yang PPH Plus seperti itu. Tapi kalau misalnya berpikir ya udah deh saya mau ambil dulu yang saya mampu saat ini, saya mau ambil dulu PSS, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kita udah tahu konsekuensinya. Nah, ini saya mau jelaskan mengenai plan cermat ya. Nah, kalau plan cermat ini kita ada 3 plan sih ya. Saya sih tidak sarankan ambil yang cermat 1. Kenapa? Waduh, sekarang kelas 2 atau kelas 3 aja di rumah sakit itu udah mahal banget gitu ya. Jadi kalau mau memang ambil yang cermat 2 atau cermat 3 gitu ya. Kenapa demikian? Karena kemarin ya nasabah kita yang
dirawat karena COVID di rumah sakit ya, itu banyak nombok akhirnya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat ya, ini kan dia ada inner limit istilahnya ya. Jadi kita misalnya ambil yang biaya kamar, misal contoh aja Cermat 3 ya, 650.000 tuh. Jadi dia berdasarkan rating gitu. Kalau yang tadi cuma tinggal pilih aja, Mbak Mary mau yang 2 bed ambil bronze A, Mbak Mary mau yang 1 bed ya ambil bronze B, itu aja, as simple as that. Tapi kalau biaya kamar di sini enggak, kalau dia Pro Cermat ya. Jadi misalnya kalau biaya kamarnya itu 700 ya berarti nombok 50.000 contohnya gitu ya. Nah ini inner limit ya Mbak. Nah untuk biaya kunjungan dokter umum atau dokter spesialis ya, sepanjang ambilnya itu sesuai dengan limitnya dia atau kurang ya, misalnya 650.000 dia akan bayar sesuai dengan tagihan ya. Misalnya kunjungan dokter umumnya itu ternyata dia 300.000 ya, ya udah dibayarin sama dia gitu. Tapi kalau kita ambil kamar yang misalnya 700 atau 750.000 kan udah di luar budgetnya dia dong ya, ketetapannya dia ya, dia cuma kasih jatah 250.000. Itu contohnya seperti itu. Yang lain semuanya inner limit ya. Yang sesuai tagihan itu dia akan bayar sesuai dengan tagihan ya, sepanjang tidak keluar dari pakemnya dia harga kamar, seperti itu ya. Nah ini nanti Mbak Mary bisa lihat lebih jelas di yang saya kirim ya. Dia biaya pendamping ya juga ada ya, tapi kan lebih kecil ya. Lihat deh Mbak Mary, tadi kan 600.000 ya, ini cuma 300.000, itu pun Cermat 3 ya. Nah kalau misalnya biaya perawatan sebelum rawat inap nih, ini dia juga ganti sesuai dengan tagihan sepanjang ambilnya sesuai dengan plannya dia. Tadi kamarnya dia 650.000 ya, benar nggak Mbak Mer? Nah operasi nih, ini kita harus hati-hati ya, dia tidak bayar sesuai dengan tagihan, ada limit-limitnya gitu ya. Biaya tindakan bedah rawat jalan ya, ini juga tadi ya biaya tindakan bedah gitu. Misalnya operasi jantung ya, operasi jantung itu tadi kita tahu ya lumayan mahal gitu. Tadi kita udah lihat ya, pasang ring aja 234 juta itu setahun 2 tahun lalu ya, apalagi sekarang. Nah ini cuma dia jatah 80 juta. Yang menurut saya sih kita lebih mending ya ambil untuk PPH Plus atau PSS. Kalau misalnya seminim-minimnya ambil yang bronze aja gitu. Karena apa? Kalau ini nanti takutnya banyak nombok. Punya kartu tapi tidak bisa menerima manfaat yang maksimal. Masalahnya kan kita nggak bisa tentuin, kita nggak bisa nawar ya, kayak ke tukang sayur. Operasinya segini aja dong, jangan mahal-mahal, kan nggak bisa begitu gitu loh. Apa yang di-charge ke kita ya mau nggak mau, apalagi kita lagi dalam keadaan sakit, tidak berdaya, mau cepet-cepet sembuh. Ya kata dokternya ya silakan aja kalau nggak mau gitu ya. Ya pokoknya biayanya segini, tinggal kamu ambil atau tidak ambil gitu. Ya susah ya kalau kayak begitu ya. Tapi kalau bilang mau ada yang murah nggak dari Prudential, ada kita ya, tapi ya itu tadi ada beberapa keterbatasan, tapi masih jauh lebih baik lah dibanding dengan BPJS. Nah ini ya yang tadi tindakan bedah rawat jalannya juga, kalau tadi kan semua sesuai dengan tagihan ya, kalau di sini ada limit-limitnya. Dan manfaat asuransi tahunannya itu ada batasannya kan, tadi ada yang sesuai tagihan, sesuai dengan tagihan ya. Itu totalnya itu dalam 1 tahun tidak lebih daripada 650 juta. Sedangkan kalau kita di bronze A aja itu 10 miliar. Kalau bronze B itu 15 miliar. Kalau di kalau di bronze A itu tiap tahun limitnya dia itu 2 miliar, ditambah dengan booster limit, ada cadangan limit 10 miliar. Jadi 12 miliar bisa kita pakai gitu. Sedangkan kalau di bronze B ya, itu tiap tahun itu limitnya itu 3 miliar plus cadangan limit 12 miliar. Jadi 15 miliar disiapin oleh Prudential. Gede banget kan dibanding 650 juta. Jadi saya sarankan ambil yang PPH Plus atau PSS. Tergantung mau berapa lama. Kalau misalnya mau pakai jangka waktu lama, mending ambil yang PPH Plus. Tapi kalau mau pakai dalam waktu singkat aja dengan sesuai dengan budget yang sekarang, ya udah ambil PSS aja, seperti itu. Tapi kalau mau ambil Pro Cermat ya ini ada keterbatasan. Takutnya nanti nombok gitu loh Mbak Mer. Ya, jadi nasabah tidak perlu khawatir jika sedang sakit, terutama untuk masalah pendanaan. Ya, Pro akan bayar sesuai dengan tagihan untuk biaya rumah sakit yang timbul ya. Seperti yang saya bilang tadi untuk PPH Plus ataupun PSS. Kalau untuk Pro Cermat ya ada yang dibayar sesuai dengan tagihan, tapi tetap aja limit tahunannya dia lebih kecil dibanding PPH Plus atau PSS ya. Jangan menunda ya. Kenapa? Ada masa tunggu ya. Jadi misalnya kartunya
di approve tanggal 25 Agustus ya. Kartu bisa berlaku mulai 30 hari, berarti tanggal 25 September. Ya banyak kejadian bisa terjadi dalam 30 hari itu, misalkan ada demam berdarah, bisa kena COVID, ya kan, bisa jatuh, kecelakaan, harus operasi, ya kan, kita nggak tahu. Jadi jangan pernah tunda. Dan kemudian juga ada masa tunggu 18 penyakit yang itu nanti bisa di cover oleh Prudential setelah melewati masa tunggu. Ini namanya pre-existing condition. Contoh misalnya sebelumnya itu dia udah ada miom gitu ya, udah ada miom dan dia belum operasi. Nah sama Prudential ini bisa dikenakan pengecualian selamanya atau pengecualian selama masa tunggu aja. Tapi kalau sebenarnya dia udah operasi, nah ini bisa lebih clear, lebih baik ya gitu. Jadi pasti diterima tanpa pengecualian seperti itu. Atau misalnya dia ada tiba-tiba dia nggak enak ya, sesak segala macam, ternyata ada batu pada empedu ya. Nah ini juga kalau dia mesti operasi dalam waktu 12 bulan itu, itu nggak di cover oleh Prudential. Kenapa? Karena Prudential menganut sistem semua yang masuk ke dia itu dia percaya aja bahwa orang ini semuanya kondisinya sehat gitu loh. Nah kan kita nggak bisa pilih-pilih seperti itu. Nah makanya berlaku semua aturan, bukan hanya di Prudential sih, bahwa kalau dalam waktu 12 bulan pertama itu ada 18 penyakit itu dia nggak cover. Tapi setelah lewati masa tunggu dan memang sebelumnya penyakit ini memang nggak ada, ya dia sih mau cover gitu. Penyakit-penyakit apa aja itu, ya itu tadi batu ya pada empedu, batu pada ginjal, kemudian katarak ya kan, tukak pada lambung, atau misalnya amandel, semua jenis tumor ya kan, penyakit tekanan darah tinggi dan lain sebagainya ya. Ini dia kalau misalnya terjadi kejadian dalam waktu 12 bulan itu dia nggak cover. Nah tapi kalau kita memang sebutkan dari awal, misalnya orang tersebut minum obat lah, darah tinggi, inilah itulah ya, nanti Prudential akan ngasih medical check up. Nah setelah medical check up, ternyata dianggap oleh Prudential nggak ada masalah kok seperti itu, ya udah dia diterima dengan istilahnya clean case, no problem juga kan. Seperti itu. Ada nasabah saya seperti itu. Ada juga nasabah saya yang dikenakan rate up. Artinya dia dikenakan premi sedikit lebih tinggi dibanding normal. Kenapa? Misalnya gula darahnya sedikit lebih tinggi, ya tekanan darahnya sedikit lebih tinggi dibanding dengan normal. Tapi diterima semua tanpa pengecualian. Ya, tapi dia juga tetap kena yang 18 ini penyakit dia harus menunggu sama seperti yang normal juga ya. Atau dia dikenakan pengecualian ya. Contoh ada nasabah yang dia kayak ada kista gitu di rahim. Ya, dia juga belum nikah jadi dia nggak mau operasi gitu loh. Oleh Prudential dia tidak mau cover ya pengecualian segala macam yang berhubungan dengan penyakit dia kista di rahim itu tidak akan di cover. Itu contohnya seperti itu ya. Jadi ada 18 jenis penyakit wajib melewati 12 bulan. Ini bukan hanya di Prudential tapi semua perusahaan asuransi ya. Nah, kenapa demikian? Karena saat seseorang masuk menjadi klien perusahaan asuransi, terutama asuransi kesehatan, kondisi beda-beda. Ada yang benar-benar clean tubuhnya ya, benar-benar dia nggak ada sakit gitu ya. Dan ada juga yang sudah memiliki resiko ya penyakit tanpa disadari. Contoh tadi gula darah tinggi, ataupun sebenarnya dia udah ada katarak tapi dia nggak pernah nyadar bahwa itu katarak gitu ya. Atau sebenarnya dia udah punya amandel tapi dia juga nggak nyadar, atau dia sudah ada miom tapi dia nggak tahu gitu ya. Makanya diberlakukan aturan ya udah deh semua orang deh, mau lu sehat mau lu gimana, tidak boleh ada klaim untuk 18 penyakit ini dalam waktu 1 tahun ya. Kalau ternyata setelah 1 tahun ada klaim, nanti dia cek nih, benar-benar nggak sih orang ini waktu masuk clean, atau sebenarnya dia sudah ada dan sudah pernah terbukti ada datanya dia di rumah sakit, tapi dia nggak ngomong di awal, seperti itu. Ya, jadi kita sampaikan aja apa adanya ke Prudential. Ini seorang ibu ditawari ya produk kartu PSS, tapi ibu itu menolak dan menunda. Sampai suatu saat ibu tersebut dia harus swab ya, COVID ternyata dia positif. Nah itu nggak bisa langsung diterima ya, dia dikenakan, ibu ini dikenakan penundaan ya, dia postpone istilahnya kita, nanti dilihat di dalam 6 bulan benar-benar nggak dia punya paru-paru udah bersih. Kalau bersih ya bisa diajukan lagi, kalau enggak ya bisa jadi ditolak sama sekali untuk jadi nasabah atau dikenakan pengecualian. Nah ini tadi yang saya bilang tadi ya, banyak orang mau masuk asuransi udah nggak bisa ya, dia juga nggak sadar ternyata dia udah ada penyakit ya. Contohnya dia punya kista tadi, atau dia punya hasil lab juga nggak bagus gitu ya, seperti itu ya. Oke, Mbak Mary, demikian dari saya.
kalau pause nanti kita bisa diskusi lagi ya Mbak Mer di Zoom. Saya sampaikan ini biar ketika kita diskusi nanti Mbak Mary kira-kira dapetin informasi-informasi umum sehingga nanti kita lebih bisa detail diskusi mengenai apa yang Mbak Mary ingin tanyakan. Demikian ya Mbak Mer, terima kasih. Ditunggu informasi selanjutnya.